Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya. Silahkan subscribe dan share video ini agar YouTube ini berkembang. Kali ini saya akan membahas tentang link account, di mana link account dapat kita temukan di setup, lalu klik link account. Oke, kita bahas yang pertama. Di sini link account ada 3 item tentang account and banking account, ada sales account, lalu purchase account. Kita bahas yang pertama, account and banking account. Oke, yang pertama ini tentang equity account for current earning. Saya selalu bilang di video saya sebelumnya dan sebelumnya juga, jika untuk akun nomor 3 tidak boleh dihapus. Nah, kenapa? Ini yang saya sampaikan, kenapa nggak boleh dihapus? Karena nomor akun 3 itu sudah ngelink dengan account and banking account. Contohnya ini, equity account for current earning. Itu jawabannya di sini sudah otomatis current year earning. Maksudnya adalah year earning ini digunakan untuk menampung kumpulan atau akumulasi saldo laba atau rugi periode tahun berjalan. Nah, jadi kalau kita ganti, misalnya kita edit jadi modal, berarti itu adalah akunnya semua masuknya ke sana. Jadi biarkan saja current year earning itu untuk menampung saldo laba atau rugi periode tahun berjalan. Nah, kemudian ada yang kedua, equity account for return earning. Itu jawabannya sudah return earning. Jadi kalau misalnya ada akun, daftar akun mintanya nomornya udah ada return earning, berarti kita cukup ganti nomor akunnya saja, namanya tidak perlu karena sudah ngelink dengan equity account for return earning. Jawabannya return earning karena akun ini digunakan untuk menampung kumpulan atau akumulasi saldo laba atau rugi periode sudah ditutup buku atau start new year. Oke. Lalu untuk equity account for historical balancing, ini jawabannya adalah historical balancing. Ini akun yang digunakan untuk menampung selisih pemasukan saldo awal periode. Contohnya pada video saya sebelumnya, di mana saya membuat nama akun, lalu saya masukkan langsung saldonya. Jadi itu bisa. Nah, kalau misalnya selisih itu mengalirnya ke historical. Sama halnya seperti kita input di setup balance, account opening balance. Saat kita masukin saldo-saldo awalnya. Nah, saat saldo awalnya tidak sesuai, ternyata masih selisih, tapi kita okekan saja, masih kita mau lanjutin transaksi, itu bisa. Jadi selisihnya tadi akan masuk ke akun ini, historical balancing. Nah, oke. Di sini ada macam-macam, ada bank account for undeposit fund. Kalau ini misalnya kita ganti nggak ada masalah kalau menurut saya, karena biasanya undeposit fund ini ada perusahaan yang menggunakan, ada yang tidak menggunakan. Sebetulnya undeposit fund ini akun yang digunakan untuk menampung sementara penerimaan pembayaran dari pelanggan yang belum cair di rekening bank atau kas perusahaan. Oke, saya akan bahas account and bankingnya sampai di sini. Lalu saya akan ke link account berikutnya. Link account berikutnya adalah tentang sales account. Oke, yang pertama, account for tracking receivable. Nah, ini biasanya selalu jawabannya adalah akun receivable. Nah, kalau kita menggunakan pilihan kedua, itu biasanya akan jawabannya adalah trade debitor. Nah, trade debitor itu adalah piutang. Jadi kalau kita mengganti nama trade debitor menjadi piutang, otomatis link account kita sudah benar. Nah, seperti itu. Jadi ini digunakan untuk menampung akun piutang. Oke, yang kedua,
bank account for customer receipt. Nah, ini sebetulnya kalau kita ganti check account menjadi cash in bank itu sudah juga. Tapi kalau misalnya kita ganti misalnya kayak kas kecil. Nah, ini kan untuk menampung bank akun untuk menerima dari customer. Nah, berarti ini tinggal kita ganti aja. Misalnya banknya saya menggunakan BCA ini. Nah, seperti ini tinggal diubah. Oke, biasanya kalau di soal-soal perusahaan dagang ada namanya itu cash in bank, petty cash. Nah, kalau check account itu kita ganti menjadi cash in bank, maka sudah otomatis. Jadi kalau misalnya kita ada yang salah, kita ganti. Tapi bank account for customer receipt itu tipe akunnya wajib bank. Contohnya ini. Jadi yang muncul di sini adalah kas kecil dan bank BCA. Karena ini dua akun yang menggunakan tipe akun bank. Jadi kalau tipe akunnya bukan bank tidak akan masuk di bank account for customer receipt maupun supplier receipt. Jadi bank untuk menampung untuk penerimaan uang dari customer maupun pembayaran kepada supplier. Lalu untuk link berikutnya ini, misalnya di sini yang pertama adalah untuk beban angkut. Yang pertama ini digunakan untuk beban angkut untuk penjualan. Biasanya kalau untuk beban angkut penjualan kalau di perusahaan dagang itu biasanya yang ada kalimatnya adalah collected-nya, ya kayak freight collected. Nah, seperti itu. Jadi digunakan untuk menampung akun beban, ya. Digunakan untuk akun pendapatan beban. Jadi freight collected biasanya kalau di perusahaan dagang itu. Boleh di sekarang kita misalnya kita centang, kita cari ininya, atau nanti saat ketemu transaksinya itu nggak ada masalah. Yang pasti yang penting dua di atas ini terisi terlebih dahulu. Kalau yang berikutnya ini adalah deposit collected. Jadi kalau ada kalimatnya sell link account itu jawabannya semuanya yang ada di sini adalah yang collected. Kayak ini freight collected, ini deposit collected. Nah, oke, kita lanjut lagi. Lalu untuk ini adalah I given discount. Jadi kalau ada diskon untuk penjualan, nah seperti potongan penjualan. Misalnya sekarang mau dikasih linknya juga boleh. Misalnya ini kan potongan penjualan kalau nggak salah tadi ada. Nah, ini dia misalnya mau dibikin sekarang kayak gini, bisa, atau mau bikinnya nanti juga boleh, nggak ada masalah. Nah, gitu ya, kalau pas ada transaksinya. Jadi kalau I given discount berarti diskon untuk penjualan gitu. Jadi kayak misalnya tadi potongan penjualan. Oke, lanjut yang ke berikutnya, asset change for late payment. Berarti ini untuk akun pendapatan denda. Jadi kalau ada yang misalnya membayar piutangnya terlambat, ternyata dalam perjanjian ada dikenakan denda. Nah, ini di sini letaknya. Oke, bisa masukkan ke sini. Biasanya nih untuk akun pendapatan denda. Misalnya pendapatan denda itu di akun pendapatan lain-lain. Oke. Untuk sales yang pastinya kalau bingung untuk flatnya ya ambil yang collected, depositnya collected. Jadi kalau sales itu hubungannya kalimatnya yang kalau di akun perusahaan dagang, kalau di soal-soal UKK itu yang collected. Oke, kita lanjut ke link account berikutnya. Setup link account yang terakhir. Nah, ini dia. Oke, kita bahas yang pertama. Ini adalah link account for tracking payable. Biasanya kalau menggunakan pilihan kedua itu sudah jawabannya adalah trade creditor. Nah, tinggal kita ganti aja jadi akun payable atau utang usaha. Nah, yang ini ya, yang pertama.
berarti ini adalah akun untuk menampung nilai utang. Nah, jadi akun ini nantinya akan dijadikan sebagai buku besar utang dagang. Jadi nanti saldonya akan dibandingkan dengan yang dibayarkan kepada supplier. Jadi kita nanti bisa membandingkan saldonya yang ke supplier berapa. Oke, berarti ini jawabannya ada harus utang usaha, utang dagang, akun payable. Nah, kalau sebelumnya adalah trade creditor. Oke, kita lanjut yang bawahnya. Sama, ini bank account for paying bill. Berarti bank akun untuk membayar hutangnya di mana? Jadi kalau kita klik purchase pay bill, nanti biar otomatis akunnya apa? Nah, saya akan buat ini adalah bank BCA. Jadi sama halnya dengan self study. Kalau self study misalnya check account kita udah ganti jadi cash in bank, ini pun otomatis nanti cash in bank gitu. Oke, kalau belum kita ubah aja. Kan ada juga yang menggunakan import akun namanya sudah disediakan semua, berarti harus mengubah link account. Ini dia, kita ubah. Untuk yang I can receive item with supplier bill, ini digunakan untuk menampung sementara transaksi penerimaan barang yang belum ada tagihan dari supplier. Jadi ini untuk pilihan tipenya adalah pilihan utang. Nah, biasanya ini ada di menu My Accounting di atas versi 17. Jadi kalau menggunakan versi di bawah 17 tidak ada untuk akun I can receive item ini. Nah, kalau kita tadi membahas tentang akuntansi manufaktur, biasanya ada. Jadi waktu di proses kita permintaan bahan, lalu order. Nah, setelah order itu barangnya nyampe. Nah, barangnya nyampe ini biasanya kita menggunakan akun ini. Nah, biasanya nih di soal manufaktur biasanya ada. Jadi habis kita order, barangnya nyampe, kita harus lihat barangnya apa aja yang kita terima. Nah, kita menggunakan checklist yang akun ini. Jadi biasanya sih dilinkkan ke akun utang penerimaan barang. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah akun freight on purchase, berarti beban angkut. Nah, ini jawabannya adalah beban angkut pembelian. Boleh kita langsung isi atau nanti isinya. Ini akun yang untuk kita gunakan untuk membayar beban angkut ya. Ini pokoknya kalau yang hubungannya dengan purchase itu kalau di daftar akun cari yang kalimatnya pipe. Kalau yang self study kan collected. Nah, biar untuk gampang mengingatnya kalau menggunakan istilah-istilah asing akuntansinya. Lalu untuk deposit ini biasanya digunakan untuk uang muka pembelian. Nah, ini biasanya jarang terjadi, tapi ini kalau mau ada uang muka untuk pembelian bisa menggunakan akun ini. Oke, bawahnya diskon. Nah, ini digunakan untuk jika ada transaksi tentang pembelian diskon pembelian, maka pakai akun ini. Sama halnya tadi penjualan. Boleh langsung kita linkkan, boleh juga nanti pada saat transaksi pasti dia akan minta. Kalau mau dibikin sekarang juga bisa, kalau nanti juga bisa. Ini berarti potongan pembelian, diskon pembelian ya. Oke, bawahnya yang terakhir ini tentang I pay check for late payment. Artinya ini digunakan untuk beban. Nah, di mana beban keterlambatan. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk beban keterlambatan tadi, bisa keterlambatan pembayaran. Oke,
Sampai ketemu di video berikutnya.